7 mitos di Indonesia yang hingga kini masih dipercaya masyarakat. 1. Anak duduk di depan pintu susah dapat jodoh. Mitos ini bisa dibilang paling legendaris dan sangat terpopuler di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Konon katanya, setiap anak gadis yang duduk di depan pintu akan susah dapat jodoh. Karena merasa seperti ancaman, banyak anak-anak gadis yang hingga kini masih mempercayai mitos tersebut. Sebenarnya mitos itu bisa dibilang sukses untuk menjadi peringatan, karena duduk di depan pintu berkaitan dengan tata krama kesopanan. 2. Menabrak kucing bisa sial. Menabrak kucing adalah mitos yang cukup menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. Pasalnya, jika seseorang menabrak seekor kucing mitosnya akan mendapat sial hingga kematian. Mitos-mitos saat menabrak kucing terbagi dalam beberapa kepercayaan di masyarakat, seperti orang yang menabrak kucing bisa membuat si penabrak jatuh sakit dan penyakit yang timbul sangat sulit disembuhkan. Dalam kepercayaan lainnya, jika si penabrak kucing itu adalah seorang pria yang memiliki istri sedang hamil, mitosnya dapat menyebabkan keguguran. Apalagi jika yang ditabraknya itu merupakan kucing hitam, mitosnya bayi yang dalam kandungan bisa meninggal. 3. Kejatuhan cicak. Kejatuhan cicak biasanya dikaitkan dengan mitos hal buruk akan terjadi. Mitos ini cukup populer di masyarakat karena selalu menjadi pertanda kematian. Beberapa mitos kejatuhan cicak yang dipercaya adalah saat cicak jatuh di kaki akan terjadi hal buruk seperti kegagalan hidup, kegagalan finansial hingga kesehatan yang menurun. Selain itu, jika kejatuhan cicak di atas kepala diyakini bisa mengalami musibah atau kecelakaan. Lalu yang paling menyeramkan adalah orang yang kejatuhan cicak di kepala dapat meninggal dunia. 4. Dilarang keluar saat maghrib. Larangan atau mitos ini masih dipercaya dan diyakini oleh sebagian masyarakat Indonesia. Mitos ini sangat melegenda bagi masyarakat khususnya suku Sunda dan Jawa. Konon dalam kepercayaan Sunda, para orang tua zaman dahulu telah melarang anak-anaknya untuk keluar di waktu maghrib, sebab, mitos pada saat maghrib merupakan waktu keluarnya makhluk gaib. Para orang tua zaman dahulu selalu menakuti anak-anaknya akan diculik hantu kolong wewe jika berani keluar saat maghrib. Mitos ini dilarang dilakukan karena orang tua dulu menilai, waktu maghrib sangat tidak baik melakukan aktivitas di luar rumah. 5. Ibu hamil harus bawa gunting. Kepercayaan lainnya yang beredar di masyarakat adalah ibu hamil wajib membawa gunting saat berpergian. Mitos itu hingga kini masih berkembang dan banyak yang percaya. Mitos ibu hamil harus membawa gunting dianggap sebagai penolak bala dan dapat menghindari si ibu dari gangguan jin dan makhluk halus. Oleh karenanya, tak sedikit para ibu hamil yang membawa gunting saat keluar rumah. Mitos ini sebenarnya tidak jelas asal-usulnya. Tetapi, yang pasti orang tua zaman dulu seringkali memberi nasihat anak-anaknya dengan dibumbui hal mistis. Semua itu dilakukan para orang tua agar anak-anaknya nurut saat diberi nasihat. Makanya, nasihat para orang tua yang dibumbui hal mistis akan mudah dipercaya dan dituruti. 6. Menyapu malam hari. Mitos yang beredar, jika seseorang menyapu malam hari dipercaya akan membuang rezeki, sebab, debu dan kotoran dianggap sebagai rezeki hasil dari usaha aktivitas sepanjang hari. Para orang tua zaman dulu sering melarang anak-anaknya untuk menyapu malam hari meskipun kondisi lantai sedang kotor. Orang tua dulu sering mendiamkan semalam hingga menunggu waktu datangnya subuh. Tak hanya itu saja, menyapu malam hari konon katanya dapat mengundang makhluk halus ke dalam rumah. Aktivitas menyapu malam hari bisa mengundang makhluk halus yang sedang berkeliaran di waktu itu. 7. Ayam berkokok malam hari. Suara ayam berkokok malam hari punya mitos beragam yang diyakini oleh sebagian masyarakat Indonesia, seperti ayam berkokok pada jam 9 malam, dipercaya akan terjadi fitnah. Lalu ayam berkokok di jam 10 malam maka akan terbongkarnya aib seseorang yang bakal diketahui semua warga masyarakat. Kemudian jika ayam berkokok di jam 12 malam atau tengah malam, diyakini ayam tersebut sedang melihat makhluk gaib di sekitarnya.